وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأشراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها قثائها وفومها وعدسها وبصارها. Fa'id qultum lan arikalan ngucap sira ya Musa he Musa lan nasbira ora iso sabar sapa ingsun ala ta'amin ing atase panganan air nawain tegese werna minhu saking ta'am wahidin kang siji. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka dengan makanan, tapi Bani Israel tidak sabar atau tidak mau menerima keberadaan makanan itu. Kenapa? Karena yang diberikan Allah adalah manna wa salwa, hanya satu warna saja. Madu dengan salwa, daging yang puyuh itu. Mau naik ke mereka, semuanya ada. Semuanya ada. Wa huwa utawi ta'am iku al-manu. Manu apa madu. Wasalwala daging manuk. Fata'u akhirnya mereka menyampaikan kepada Nabi Musa, Fata'u mongko ndonga sira lana maring ingsun Rabbaka ing pangeran Tuhan. Akhirnya mereka menyuruh Nabi Musa untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah yukhrij kang ta'ake sapa Rabb lana maring ingsun syai'an ing suwi-wiji. Bani Israel meminta agar Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Syai'an ing suwi-wiji mimma saking barang tumbitu kang nyukulake ing ma apa al-ardu bumi. Apa yang bisa dikeluarkan oleh bumi disuruh keluarkan. Permintaan Bani Israel. Membakliha saking sayurane cecukulan sayur-sayuran. Lil bayani utawi min iku faedah bayan. Jadi penjelasan dari tumbitul ardu. Jadi yang bisa tumbuh di bumi diantaranya gitu. Bakliha saking sayur-sayurane ard. Wa kisah ihalan kraine ard timun ya. Timun atau krai ya. Wa fumiha lan gandume ard. Hintoiha tegese gandume ard. Jadi permintaan mereka bukan hanya madu, salwa, tapi sayur-sayuran, ya. Terus
buahnya gandum, wa ada sihalan deline arab. Kalau para kia adas itu kacang adas, tapi orang Jawa menyatakan kedelai. Wa basoli halan berambangi arab. Justru permintaan mereka suruh numbuhkan semuanya supaya mereka bisa menikmati. Rasa syukur tidak ada. Qala dawuh lahu maring Bani Israil sapa Musa, Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun menyampaikan atas taqdiruna apa to amrih ganti sira alladhi ing perkara huwa kang utawi alladhi iku adna luweh asor. Apakah kamu akan mengganti apa yang diberikan Allah itu dengan hal yang lebih rendah dari itu? Sampai Nabi Musa gregetan saking rakuse Bani Israel, nggak ada rasa syukur sama sekali. Ahasu tegese asor billadhi kelawan barang huwa kang utawi alladhi iku khairun luwih bagus. Sampai Nabi Musa menyampaikan atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti perkara-perkara yang baik yang diberikan Allah dengan perkara-perkara yang rendah seperti itu? Asrafu tegese luwih mulya. Ayat atakhudunahu tegese padha ngalap sira ing alladhi badalahu krana dadi gantine alladhi huwa khair. Badalahu krana dadi gantine alladhi huwa khair. Wal hamzatu utai hamzah iku lil ingkari krana tuduh makna ingkar yang ada di dalam lafaz atas tabdiluna. Atas tabdilu hamzah itu menunjukkan kaidah ingkar. Ingkarnya Nabi Musa terhadap permintaan Bani Israil. Fa'abau mongko padha mampang sapa Bani Israil. Mampang itu napa ya? Males mengingkari, menentang ila akhirih. Kata maknanya ayyarji'u ing yen to bali sapa Bani Israil. Fada'a mongko ndonga sapa Musa Allah ing Allah Ta'ala alimahul sapa Allah. Jadi pernyataan Nabi Musa terhadap Bani Israil atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair itu merupakan ungkapan kekesalan Nabi Musa, sehingga keingkaran Nabi Musa terhadap Bani Israil sangat-sangat mendalam, sehingga Nabi Musa pun mempersilahkan mereka, kalau mau pergi dari saya silahkan pergi. Faqala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala ihbitu padha tumuruna sira. Ungziru tegese tumuruna sira Misran ing negara Mesir.
Kalau demikian, saking kesalnya Nabi Musa, maka Allah juga ikut kesal. Akhirnya Allah menyampaikan, itu Misra. Kalau kalian mau pergi ke Mesir, silahkan pergi. Minal Amsori, saking pira-pira kutha Mesir. Fa inna lakum, mongko stune iku kedue sira. Fihi ing dalem Mesir, Misra ma utai barang sa'al kan nyuwun sira ing ma minan nabati saking pira-pira cukulan. Allah menyampaikan, kalau kalian mau pergi ke Mesir, silahkan pergi. Dari sana engkau akan mendapatkan apa yang kalian harapkan. Tapi lebih hina lagi. Kenapa? Karena sudah tidak iman kepada Nabi Musa lagi. Wa duribat lan den dadekake. Ju'ila tegese den dadekake. Alaihimu ing atase Bani Israil apa adzillatu ino, sehingga mereka-mereka yang pergi ke Mesir saat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzullu tegese ino, wal hawanu lan tegese ino, sangat-sangat dihinakan oleh Allah. Wal maskanatu lan miskin, ay asarul fakri tegese labete fakir, minas sukuni saking anteng, wal khizyi lan ino saking miskinnya. Setelah mereka pergi ke Mesir, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan miskin sehingga mereka menyesal. Saking menyesalnya itu telak-telak tak malah. Orang kalau sudah menyesal puncak memuncak, mau marah nggak bisa, yang dimarah siapa, mau kembali sudah terlanjur, akhirnya mendel mau. Makanya dikatakan asarul fakri minasukun wal khizyi. Fahiyya mangko utawi maskana iku lazimatun tetep lahum maring Bani Israil, dan mereka tetap seperti itu, tetap dalam kehinaan. Wa in kanu lan najan ana sapa Bani Israil iku agniya sugih luzumat dirhami kelawan tetepe dirham, al-madrubi kang den tetepake lisik katihi krana senenge dirham. Walaupun mereka itu berlimang harta benda, ada yang seperti itu, tetapi tetap dia posisinya menyesal. Faba'u mongko padha bali sapa Bani Israil. Raji'un tegese bali sapa Bani Israil. Bighadabin lawan tanpa bendu. Bighadabin lawan den bendu. Minallahi saking Allah. Walaupun mereka kembali mengikuti, mereka tetap mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ingkar. Dzalika utawi mengkono dzarbun wal ghadab ay dzarbu tegese ndadekake ino wal ghadab lan
dan ghadabnya Allah atau siksaannya Allah tidak akan lepas dari mereka. Bi annahum kawan suhune Bani Israel. Sababi annahum tegese kelawan sebabe suhune Bani Israel. Iku kanu ana sapa Bani Israel. Iku yakfuruna padha kafir sapa Bani Israel. Bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah. Jadi sebab hinanya mereka, sebab diazabnya mereka bukan karena yang lain-lain, karena menentang perintah Allah. Kala itu seperti yang kemarin, waktu mereka sudah mau masuk di Baitul Muqaddas, mereka suruh menikmati hal-hal yang diberikan Allah. Tadi permintaan mereka sangat aneh-aneh. Padahal suruh menikmati apa yang sudah diberikan Allah. Tapi kayak ini nak kurmano terus madu kurang, mintanya yang ini. Akhirnya Nabi Musa jengkel karena terlalu banyak permintaan. Kenapa? Karena Nabi Musa itu pada dasarnya sering meminta kepada Allah, sehingga Nabi Musa perasaannya itu malu sekali, sangat malu. Watak tulu nalan padha mateni sapa Bani Israel an-nabiyina ing pira-pira nabi. Setelah di Mesir mereka justru kekasih Allah itu banyak yang dibunuh. Kata sapa sinten? Zakaria kaya Nabi Zakaria. Peristiwa yang lalu diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya Bani Israel ini banyak atau kaum yang ngeyelan, sudah bersalah diampuni, boleh masalah malih. Wa Yahya lan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Yahya yang membunuh juga orang-orang Bani Israel. Pembunuhan mereka para nabi itu bighairi haqqi, kelawan tanpa hak, tanpa ada hal-hal yang secara syarat itu tidak ada hak untuk membunuh. Tapi Bani Israel membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Zulman tegese nganiaya. Dzalika utai mungkono dzarbu wal ghadab iku bima kawan perkara asau kang maksiat sapa Bani Israel, dan dengan perilaku mereka, permintaan pembunuhan pada nabi itu merupakan maksiat yang sangat besar. Wa kanu lan ana sapa Bani Israel iku ya'taduna, melewati batas sapa Bani Israel, sehingga mereka melampaui batas, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya tajawazuna tegese melewati sapa Bani Israel al-hadda ing batas fil ma'asi ing dalam nglakoni maksiat. Wa qarrabu kan bulan baleni sapa Allah ing dzalik litakidin krana naukiti,
dalam ayat itu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah mengulangi dzalik ya, lafaz dzalika itu karena untuk mengingatkan, untuk menandaskan bahwasanya Bani Israel di masa-masa yang lalu juga sudah melakukan hal-hal yang melampaui batas, sudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Begitu diampuni, begitu melakukan maksiat kembali. Makanya di dalam ayat ini dzalika itu menandaskan takkid untuk mengokohkan atau mengungkit permasalahan-permasalahan yang dulu. Sesungguhnya kamu itu sudah melakukan hal-hal yang salah dari dulu. Kenapa kamu ulangi lagi? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana. Innal ladzina setuhune wong aman kang iman sapa alladzi bil anbiya iklawan pira-pira nabi min qabli saking sadurunge Nabi Muhammad. Jadi mereka yang beriman kepada para nabi sebelum Rasulullah, waladina lan wong hadu kang tepi agama Yahudi sapa alladzi hum utawi alladzi iku Yahudi kafir Yahudi wan nasara lan Nasrani kafir Nasrani wasabiina lan pantang. Sobiin itu apa ya, golongan sebenarnya. Sobiin itu golongan. Kalau Nasara kan memang agama nih. Yahudi nih termasuk agama. Tapi Sobiin itu golongan nih. Ada di apa ya? Bukan agama. Wasabiina. Ya Allah. Nah itu al-ma'ilina an-dinihim. Wasabiina lan pantang kang condong maring agama kang batil. Lan pantang golongan kang condong maring agama kang batil. Jadi orang-orang yang cenderung terhadap agama-agama yang batil. Ta'ifatun tegese pantang minal Yahudi saking Yahudi awin Nasara utawa Nasara. Jadi dari dua golongan itu Yahudi sendiri, Nasara sendiri, ada yang tidak mengikuti keduanya, dia bergabung dalam Sobiin. Sobiin, nggak ikut Yahudi, nggak ikut Nasrani, tapi dari kelompok dewi, senang. Jadi tidak punya pendirian orang ini. Sobiin itu buatan itu pendirian. Jadi sana ya mau, kesini ya mau, terus gitu aja. Hal-hal yang batil senang. Manutai wong iku amanah iman sapa man minhum saking alladzi billahi lawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fi zamani nabiyina ing dalem zamane nabi ingsun. Jadi orang-orang yang tadi dari golongan Yahudi, Nasara atau Sobiin ya, orang-orang yang di luar itu yang mengikuti para nabinya, ya, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan hari akhir. Sehingga wa amalan agawe ngamal sapa man lan ngamal sapa man sholihan amal kang bagus di syariatihi kelawan syariate Kanjeng Nabi. Ini gambarannya ngeten. Walaupun mereka hidup sebelum Rasulullah SAW di zaman-zaman Nabi yang dahulu, tetapi selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir, ya, terus mengikuti nabinya, maka dia termasuk orang-orang yang mengikuti syariat Rasulullah SAW. Falahu mongko iku kedue alladzina ajruhum utai ganjarane alladzi sawabu a'malihim tegese ganjarane amale alladzina, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim mungguwe pengerane alladzina. Dan orang-orang yang beriman di zaman-zaman itu juga itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diancam bagaimana, mereka tetap beriman. Wala khaufun lan ora wedi alaihim ing atase alladzina. Wala hum lan ora ana utawi alladzina iku yahzanuna prihatin. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan prihatin karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka. Ru'yatin raksa fi dhamiri amana apa fi dhamiri amana ru'ya dan raksa fi dhamiri amana ing dalem dhamiri amana wa amila lan lafat amila apa lafzu man lafatin man. Maksudnya ru'ya fi dhamir amana wa amila lafzu man itu dari sekian banyak golongan, ya, orang-orang yang dijaga adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Orang yang mengamalkan ajaran nabinya. Makanya amanah adalah orang-orang, ya, man, bukan golongan, individu. Wafima lan ing dalem barang ba'dahu kang ing dalem sawise amanah apa maknane man, ya, individu, ya. Wa in akhadna mitsaqakum waqur lan turasira waqur lan turasira in akhadna ari kami ngalap sapa ingsun mitsaqakum ing pira-pira janji sira ahdakum tegese janji sira bil amali lawan amal bima lawan barang fit taurati ing dalam kitab Taurat. Ini peringatan Allah terhadap mereka. Waqur, ya, id akhadna mitsaqakum, ya, tatkala engkau berjanji kepadaku, kata Allah nih, tatkala engkau berjanji kepadaku bahwa engkau akan mengikuti Nabi dengan jalan melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Waqad rafa'na lan teman-teman luhurake sapa ingsun
fauqakum ing dalem dhuwur sira atur ing gunung Tur al jabala tegese gunung iktala nahu kang bedol sapa ingsun ing jabal min aslihi saking poe jabal. Jadi sumpah mereka itu menurut ceritanya itu mereka Bani Israel itu sudah disumpah oleh Allah sebenarnya. Jadi mereka berjanji bahwa saya akan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa, mengikuti kitab Taurat, melaksanakan apa yang ada di dalam Taurat, sambil gunung saat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di atas mereka. Gelem ora, boten turun langsung diblek nih. Tapi saat itu mereka menyampaikan, saya sanggup melaksanakan apa yang ada di dalam Taurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngoreksi kembali. Apa kamu tidak ingat? Tatkala aku mencabut gunung Tur, lalu aku angkat di atas kalian, dan kalian menyatakan bahwa kalian akan mengikuti ajaran Nabi Musa. Apa kelingan? Min aslihi saking poe jabal alaikum ing atas sira. Lama apa itu semangsane mampang sira qabulaha ing nrimo Taurat, qabulaha ing nrimo Taurat, wa qulna lan ngucap sapa ingsun khudu ngalapo sira ma ing perkara atainakum kang paring sapa ingsun ing sira bikuwatin kelawan kekuatan. Saat itu kalian menyatakan saya akan mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat. Sehingga aku memberikan kekuatan kepadamu, dijibtin kelawan teman, kekuatan yang sesungguhnya, wajtihatin lan api-api, wadkuru lan ilinga sira, wadkuru lan ilinga sira ma ing perkara fihi kang ing dalem bil amali kelawan amal, bihi kelawan ma. Ingat kala itu engkau telah menyatakan saya akan menggunakan kekuatan itu untuk melaksanakan amal sebagai bentuk ketaatan saya kepada Taurat atau Musa. La'allakum menawa sira iku tattaquna wedi sapa sira annar ing neraka awil ma'asi utawa maksiat. Harapan saya kalian takut terhadap api neraka dan takut melaksanakan maksiat, tetapi malah boten nikmatan pun sukane jaluk lintune, masya Allah, boten terus. Nah, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ya, pelajaran dalam kehidupan kita. Kalau Allah telah memberikan sesuatu, syukuri, nikmati, dan
kita tetap harus lebih takwa kepada Allah agar apa yang telah diberikan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai semanten enten sing badhe sing kawet nek monggo. Kebenaran. Alhamdulillah kebenaran. Ya kita tutup Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muftahimi